Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan pertama. Jadi kemarin saya diinformasikan oleh Bu Rudaya, cuman saya belum tahu BKD-nya apa kemarin. Jadi saya pikir udah deh kita bahas tentang farmakologi herbal aja sih, karena kan sudah semester 5 ya. Jadi mekanisme herbal tuh harus tahu ya. Nah, ini nama saya sendiri RM Alfian, ST Eker, ST MSI. RM ini bukan rumah makan ya. RM ini Raden Muhammad. Jadi gelar orang Palembang Raden Muhammad ya. ST Erkes ini saya ngambil apa tuh fisioterapi ya. ST ini saya dulu elektro S1-nya. MSI ini saya ngambil herbal medik di UI ya. Ini tahun depan mudah-mudahan saya dapat 2 gelar ya. Saya ngambil di luar negeri di Jiangxi beasiswa ya, sama di Nalanda double degree tahun depan insya Allah. Saya kalau mau lihat di YouTube saya juga ada ya tentang edukasi ya. Saya sering ngisi di Radio Rasil ya, Radio Rasil. Nah, itu saya upload di YouTube saya, RM Alfian MSc ya. Saya lahir di Palembang tanggal 7/80 ya, November 80. Alamat saya sekarang di Jalan Ruyung, Pondok Kelapa. Saya dosen di Stikes Madi, dosen di Nalanda, terus juga saya pemilik Rumah Sehat Indonesia. Juga bikin perumahan kecil-kecilan ya. Ini ijazah saya formal D4, Herbal Medik UI, Teknik Komputer pernah juga, saya lupa sampai pernah juga ya. Elektro ya, SMA, SMP, SD di Palembang semua. Ini pendidikan informal saya, ya bahasa Inggris ya, sekarang lagi belajar bahasa Mandarin ya, karena penting untuk di sana. Terus ya master penguji saya di Bahtera Ramuan Aspetri sebagai master penguji ya. Master penguji itu mencetak penguji ya, penguji mendidik peserta. Terus saya juga ikut International Training Workshop ya, TCM sekarang juga ada training juga seberapa hari ya? 13 hari ya, course di Jiangxi. Pengalaman organisasi saya Ketua DKI IIBF kalau pernah dengar dulu, Indonesia Islamic Business Forum ya. Ketua cabang Jakarta Timur, Ketua Diklat Aspetri, Ketua bidang penjaminan mustu, master penguji ya, terus ketua riset dah segala macam lah, banyak lah ya ketua-ketua. Ini ya sebagai sertifikat narasumber ya, pemateri segala macam nih di Rasil tadi yang saya bilang, validator juga. Terus sertifikat kompetensi ini peserta ini. Oke, sekilas tentang saya. Kita mulai dengan farmakologi. Farmakologi. Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, slide saya. Duplikat swab. Oke, ya. Nih kalau mau lihat YouTube, Instagram, TikTok, ya ada semua. Ya. Jadi kita membahas tentang farmakologi obat herbal. Ya apa? Ini dasar-dasarnya dulu ya, karena kalau nggak tahu dasar bingung nanti. Saya juga nggak tahu nih berapa sesi saya diberi untuk ngajar. Sudah ada informasi belum? Karena ini bersambung sih kalau bagusnya, jadi tertata rapi. Belum dikasih tahu, Pak. Oh, belum dikasih tahu. Oke, kalau gitu ya sudah nggak apa-apa lah, dasar dulu ya. Saya nggak tahu kalau misalnya nyambung bagus ya, kalau nggak nyambung ya udah wis. Oke, soalnya saya nggak bingung tuh kadang-kadang ya, nggak jelas ini untuk BKD-nya ya. Kalau di Nalanda tuh saya BKD-nya jelas, RPP-nya jelas ya. Oke, farmakologi dasar. Jadi farmakologi dasar itu kita bicara tentang obat ya, ada farmakologi, di farmakologi itu ada 2, farmakokinetik, farmakodinamik ya. Nah, tapi kalau di herbal itu kita hanya membahas tentang farmakodinamik. Kenapa? Karena kan herbal itu multikompon, banyak senyawa. Jadi senyawa itu bukan satu di herbal itu. Dia ada metabolit sekunder namanya, ada saponin, ada flavonoid ya.
ada minyak esensial, oil ya, minyak asiri ya, terus ada apa lagi? Tanin ya. Nah, jadi dia banyak banget ya. Ada primer, ada sekunder. Nah, kalau kita bahas farmakokinetik itu kita bisa dengan obat. Kenapa obat? Karena obat itu satu senyawa ya, monokompon. Misalnya obat penurun tensi, dia satu senyawa, isolat murni ya. Nah, makanya dia bisa dihitung waktu paruhnya ya. Tapi kalau farmakodinamik bisa, karena farmakodinamik itu bagaimana mekanisme kerja obat itu ya, terus apa efeknya ya, efek dari obat herbal itu apa ya. Nah, sebelum kita ke farmakokinetik, ya farmakodinamik, ada namanya toksisitas. Nah, kita sebelum herbal pun sama. Jadi sebelum kita penelitian itu, kita harus ada toksisitas, ya. Toksisitas tuh, apakah herbal ini bisa digunakan, apakah herbal ini bisa menimbulkan racun, ya. Biasanya dengan tikus LD50, ya. LD50 itu kematian tikus 50%, ya. Nanti dikasihkan si herbal tadi, kita tes, kita uji apakah mati nih pakai si tikus ini 50%. Kalau dia tidak mati ya jalan ya penelitian itu. Nah, nanti ada juga toksisitasnya yang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah ya, subkronis, kronis ya. Nah, ada apakah si herbal ini bermutasi ya. Terus teratogenesis itu apakah herbal ini eh, mengakibatkan efek ke janin ya, ke orang tuanya, ke ibunya nggak apa-apa, tapi ke janin bermasalah. Apakah bersifat karsinogenis ya, bersifat kanker ya. Nah, dia juga dibahas ya, apakah dia bersifat itu. Kalau misalnya tidak, lanjut ya. Jadi tidak sembarangan juga ya, makanya kita belajar farmakologi dasar ya. Nah, obat apa? Obat itu digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit, gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Misalnya membuat infertil, ya tidak subur, ya membuat ontok rangka selama pembedahan, misalnya melumpuhkan ontok rangka selama pembedahan, misalnya anestesi, ya. Nah, di perawat kan menggunakan anestesi, ya, lidokain misalnya. Nah, itu kan tidak berasa dia kan jadi tebal, baal, ya. Nah, jika diberikan pada organ hidup memiliki efek pengubah fungsi tubuh. Nah, misalnya kita kena penyakit asam urat misalnya. Asam urat itu kan mekanismenya eh, santin oksidase, purin pirimidin ya. Jadi setelah santin dia menghasilkan purin pirimidin, terjadilah asam urat. Nah, dengan adanya si herbal ini dia bisa menginhibisi, menghambat terjadinya purin pirimidin pada santin oksidase. Akhirnya tidak terjadilah asam urat ya. Nah, seperti itu dia bisa mengubah ya. Nah, perubahan fungsi tubuh itu berguna untuk mengobati ya aplikasi terapeutik atau menyebabkan bahaya atau penyakit toksisitas. Ya, jadi kalau kita tidak diawali dengan toksisitas ya bisa menyebabkan bahaya karena bisa bersifat toksik ya. Farmakologi eh, berasal dari kata farmakon, obat atau racun. Logos itu adalah ilmu yang mengenai. Nah, sehingga disebutkan farmakologi adalah pengaruh senyawa terhadap sel hidup lewat proses kimia, khususnya lewat reseptor. Nah, kita tuh pasti ada reseptor ya yang menerima tubuh kita. Ligan reseptor baru masuk ke tubuh kita. Kalau tidak ada reseptor dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke sel kita ya, mesti ada reseptor dulu. Ada yang menerimanya ya, seperti dulu COVID. Dia punya reseptor pada paru-paru ya, reseptor saluran pernafasan ya. Nah, dia masuk ke situ, dia nempel, akhirnya terjadilah pengembangan virus ya. Dalam ilmu kedokteran, senyawa tersebut disebut obat dan lebih menekankan pengetahuan yang mendasari manfaat dan risiko penggunaan obat ya. Pharmacotherapeutic application of drug in the prevention, treatment of diagnosis of disease and their use the proposal alternative of normal function. Jadi aplikasi dari obat, penyediaan aplikasi obat untuk treatment dan mendiagnosa penyebab penyakit yang digunakan untuk
fungsi ya, alternatif untuk fungsi yang normal. Pharmacology is concerned with the rational, safe, and effective use of medicines ya. Jadi farmakologi berkonsentrasi pada rasional ya, aman dan efektif ya dalam penggunaan obat ya. Nah, terapeutik ini pengobatan, ada namanya tadi yang saya jelaskan farmakokinetik, ada farmakodinamik, ada dose ya, ada efek ya, ada waktu baru. Nah, ini ya, tadi farmakokinetik bagaimana tubuh mempengaruhi obat, farmakodinamik bagaimana obat mempengaruhi tubuh. Ya, jadi yang kita bahas adalah farmakodinamik. Kenapa? Tadi yang saya sebutkan farmakokinetik tidak bisa kita hitung karena si herbal multikompon, banyak senyawa. Farmakokinetik itu nasib obat dalam tubuh, efek tubuh terhadap obat. Jadi misalnya kita makan obat, ya terjadilah absorpsi. Absorpsi itu pada saluran pencernaan. Terjadilah nanti distribusi pada pembuluh darah. Terus lagi terjadi lagi absorpsi, distribusi, metabolisme di hati, ya. Terjadi lagi nanti diteruskan ke ekskresi. Nah, itu nasib obat dalam tubuh, ya. Makanya kita bisa hitung waktu paruhnya dengan makan paracetamol misalnya, nanti kerjanya berapa lama ya di dalam obat di dalam tubuh kita. Nah, itulah farmakokinetik. Tapi kita nggak bahas karena dia tadi bukan monokompon, ya. Nah, yang tadi saya sebutkan ada ADME, ya, absorpsi melalui saluran pencernaan, ya, bisa di kulit kita juga, ya, topikal, ya, distribusi melalui darah kita, nanti di metabolisme melalui hati, ya, diekspresi melalui ginjal atau BAB kita, ya. Nah, absorpsi proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah, tempat pemberian saluran cerna, kulit, paru, otot, ya tadi yang saya sebutkan ya. Pada saluran cerna, kulit, ya kulit bisa topikal, misalnya kita gunakan gel, krim, ya. Paru-paru inhalasi, ya. Otot bisa juga intramuskular, ya disuntikan, ya. Tapi biasanya kita gunakan oral, ya. Tapi di Cina itu sudah bisa herbal dengan intramuskular, ya. Intravena juga ada, ya. Nah, tempat absorpsi utama adalah usus halus digestif kita ya. Distribusi ya, distribusi dalam darah ya, obat plus protein. Protein plasma, protein dibawa ke seluruh tubuh ya. Obat bebas keluar jaringan, tempat kerja obat, jaringan tempat depositnya, jaringan eliminasi hati dan ginjal ya. Jadi tadi didistribusi melalui darah ya, si protein dari obat ya. Nah, itu akan berikatan dengan reseptor dibawalah ke hati biasanya untuk di metabolisme ya, nanti di ginjal ekskresinya ya. Nah, obatnya ada yang larut air, ada yang larut lemak. Makanya kadang-kadang ada obat yang dilapisi dengan apa tuh namanya? Tablet salut ya, tablet salut ya. Nah, itu untuk dia tembus pada lemak ya. Jadi air lewat lambungnya lewat dia masuk ke dalam lemak ya. Metabolisme di hati ya pada endoplasmic reticulum ya, sitosol, mikrosom dan ekstosol di dinding usus, ginjal, paru, darah, otak dan kulit. Tujuan mengubah obat yang non-polar menjadi polar agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Ya, empedu kita bisa mengeluarkan cairan bile ya, ductus ya. Organ terpenting ekskresi adalah ginjal ya. Terus ginjal itu ada filtrasi glomulus ya, sekresi aktif di tubulus proksimal, reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Jadi kalau misalnya orang gangguan ginjal, makanya kadang-kadang kita cek GFR-nya berapa, kreatinuriumnya berapa, ya, karena fungsi ginjalnya pada filtrasi glomulus ya, laju filtrasi glomulus ya. Nah, fungsi ginjal matang dalam usia 6-12 bulan setelah dewasa, dia akan berkurang 1% per tahun. Nah, ginjal kita tuh akan menurun ya. Makanya dijaga ya, minuman-minuman yang manis, minuman-minuman yang soft drink ya, minuman yang berpengawet, pemanis itu hati-hati karena sekarang banyak banget ginjal akut ya, terus diabetes akut ya, karena sudah minuman itu terlalu banyak gula, over ya.
Nah, kita karena bicara herbal, kita kembali ke alam, ya, back to nature. Obat tradisional, ya, obat atau ramuan bahan yang berupa sediaan tumbuhan, hewan, mineral, ya, bisa dia dibuat dengan rebusan, ya, bisa kita buat tablet, ya, dan lain-lain, ya. Ini nggak perlu, ya. Ini cuma penjelasan aja, ya. Nah, mengapa dipilih, ya, obat herbal ini? Karena lebih mudah dijangkau masyarakat, baik harga maupun kesediaannya. Kalau dia dalam bentuk simplisia akan gampang, ya, dan murah, ya. Dan sudah di apa? Sudah 3 generasi, ya, nenek moyang kita sudah dipakai, ya, kunyit asam, beras kencur, ya, dan lain-lainnya. Efek sampingnya minimal kalau digunakan dalam dosis yang tepat, ya. Kegagalan menggunakan obat modern untuk penyakit tertentu. Nah, banyak orang sudah gagal, dia beralih ke herbal, ya. Semakin luas akses informasi mengenai obat tradisional, ya, karena dokter-dokter pun sudah menggunakan herbal, ya. Dulu nggak banyak orang, sampai saya dulu sekolah herbal medik UI itu diomongin, kamu mau jadi dukun apa ya, sampai segitunya, ya. Tapi akhirnya sekarang berkembang luas, ya, sampai dokter pun ikut kedokteran, ikut herbal, ya. Dan kakak saya itu dokter semua. Yang bapak saya dokter radiologi, tapi kan sudah almarhum. Terus yang kakak pertama saya radiologi sub apa? Sub anak, ya. Kalau yang kedua THT, manajemen hospital. Yang ketiga penyakit dalam sub paru. Nah, mereka pun kakak saya berobat ke saya karena dia tahu efek dari obat medis, ya. Ini nggak perlu lah, ya. Pemberian obat herbal, ya, asasnya rasionalitas, jadi rasional, ya. Indikasinya untuk apa? Pengobatan asam urat misalnya. Kontraindikasinya tidak boleh digunakan ibu hamil misalnya, ya. Faktor farmakologinya, mekanisme kerja obatnya apa, ya, misalnya untuk menghambat santin oksidase, ya. Terus interaksi obat ada nggak, misalnya interaksi obat dengan obat atau interaksi obat dengan herbal, herbal dengan interaksi herbal dengan herbal, herbal dengan obat, herbal dengan makanan. Misalnya ada nggak gitu, ya. Kombinasi obatnya apa? Oh, misalnya asam urat itu dengan tempuyung, kubis kucing misalnya, ya. Nah, jenis sediaan obat ada teh, dekok, infusa, jus, sirup, tinktur, ekstrak, ya. Ada bentuk sediaan obat herbal, kapsul, tablet, ya, tablet salut. Nah, tablet salut itu yang bisa larut dalam lemak, ya. Terus ada krim, ada gel, ya. Terus, nah, ini mekanisme dari obat, ya. Obat tradisional, ya, obat tradisional itu kita melalui apa tadi, uji preklinik, ya. Sebelum uji preklinik mestinya uji toksisitas, ya. Uji toksisitas itu ada akut, jangka panjang, ada menengah, ya. Setelah kita masuk ke uji toksisitas akan masuk ke in vitro atau in vivo, ya. Preklinik. In vitro itu menggunakan sel lain, ya. In vivo itu ke hewan, tikus, mencit, apalagi kelinci, monyet, ya. Nah, terus ada lagi uji farmakodinamik, efikasinya, evidence base-nya. Nah, setelah uji farmakodinamik dapat, biasanya diujikan ke klinik, ya. Uji klinik itu panjang, ya. Ada fase 1, ada fase 2, ada post marketing, ya. Fase 1, 2, 3, keempat tuh post marketing. Nah, post marketing itu biasanya dilakukan setelah obat itu beredar di pasaran luas, ya. Nah, obat itu beredar pasaran luas, dia akan dicek lagi apakah ada pengaruh pada janin, misalnya kayak tadi, ya, teratogenik, ya. Nah, misalnya apalagi kalau misalnya ibunya nggak apa-apa, anaknya ada masalah nggak gitu, ya.
Nah, ini ada sediaan-sediaan yang ada di masyarakat. Jamu ini logonya begini, dia 3 generasi, ya sudah dilalui 3 generasi, ya. Ada lagi OHT, obat herbal standar. Nah, dia sudah melalui 3 generasi dan uji preklinik, ya uji ke hewan, baik tosisitas, prekliniknya, ya lambangnya 3. Terus ada lagi fitofarmaka, ya fitofarmaka ini dia sudah uji klinik, ya uji klinik itu ke manusia. Jadi sudah dia melalui tahapan 3 generasi, terus uji preklinik ke hewan, toksisitas, baru dia laju ke klinik, uji klinik, ya uji ke manusia. Nah, jamu memenuhi persyaratan keamanan otomatis, ya. Ini ada soal-soal di eh, Batra Ramuan, ya. Kalau teman-teman ikut Aspetrik itu ada soal-soalnya, ya saya yang buat, ya. Bukunya juga saya buat Aspetrik itu, ya buku pembekalannya. Terus buku LSK juga saya ikut membuat. Nah, ini klaim khasiatnya dibuktikan berdasarkan data empiris, ya, memenuhi persyaratan mutu. Ya, mutu itu cemarannya, ya, misalnya dia dikeringkan di jalan, misalnya atau di dekat pinggir jalan, kan ada kotoran, ada apa, ya, mutunya harus ada, ya, higienitas, ya, mutu, ya. Nah, logo jamu seperti ini mempunyai arti bentuk lingkar melambangkan sebuah proses, juga menyatakan aman, ya. Warna hijau merupakan kewujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia, ya. Jari-jari daun melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi proses pembuatan jamu, ya. Nah, ini proses jamu. Ya, ada bahan baku simplicia kering, ya biasanya simplicia kering. Kenapa dikeringkan? Supaya tidak berjamur. Biasanya 5% kadar airnya, ya. Nah, baru dipabrikasi, ya pabrikasi boleh PRT, ya rumahan, misalnya kita bikin beras kencur, ya berasnya disangrai, bahan-bahannya kita rebus, terus sudah bahannya direbus, kita masukkan beras sebentar, kita saring, ya, terjadilah beras kencur, ya atau kunyit asam, ya jadilah jamu seperti ini, ya. Ada yang sediaan bubuk, ada sediaan spesies kering, ada yang dalam bentuk jamu gendong, ya. Nah, sediaannya seperti ini, yang jamu antangin, ya, terus apalagi mimba dan lain-lain. Nah, saya lagi bikin produk, ada ini produk saya itu ada 25, cuman kemarin baru 10 yang didaftarkan, ya ke BP POM. Karena lama banget, yang 2 aja sudah 9 bulan, ya belum keluar. Nah, makanya saya tuh sebenarnya pengen cepat, ya karena produk saya banyak. Nah, rencana saya nanti saya akan bikin klinik banyak, ya. Jadi kerjasama, ada pasien atau ada murid-murid atau ada partner, ya yang akan membuka. Ayo silakan, SDM saya sediakan, herbal saya sediakan. Oke, sekali lagi bikin ruang seminar di rumah 5 kali berapa ya? 5 kali 17, ya. Ada ruang podcast juga, jadi 85 meter ruang seminar, ruang podcast itu 25 meter. Nah, itu sengaja saya untuk bikin nanti pelatihan dan lain-lain, ya. Jadi siap, jadi dari hulu sampai hilir, ya kita siapkan. Nah, ini ada obat herbal terstandar. Namun ini persyaratan keamanan otomatis harus, ya. Klaim khasiat dibuktikan secara uji preklinik, ya. Bahan baku distandarisasi memenuhi persyaratan mutu, ya. Nanti ada standarisasi COA-nya, Certificate of Analysis-nya, ya. Nah, ini proses pembuatan ekstrak, ya, dari simplicia kering, ya dibubukin terus dimaserasi. Nah, waktu saya S2 itu saya pakai teknologi maserasi, ya. Jadi diaduk, disaring dengan caster filter. Ada lagi perkolasi, ya. Ini nanti masuk tabung, ya, terus nanti disaring, ada keras filter, masuk tabung lagi disaring. Nah, ini ekstraknya, ekstrak cair. Ada lagi nama sokretasi. Ini menggunakan pemanasan, ya. Nanti dipanaskan, nanti dia akan ada uap, ya. Uap itu akan netes, ya. Nanti uapnya itu yang diambil untuk ekstrak, ya. Sokretasi pemanasan, ya.
netes-netes ya, turun ke bawah ya. Nah, setelah dia ekstrak cair, kita keringkan lagi dengan namanya evaporator. Ya, evaporator alatnya sebelah kanan ya. Nah, diputer dia sampai dia kering ya. Nanti terjadilah ekstrak kental seperti ini. Bisa kita keringkan lagi dengan oven ya. Tergantung penggunaannya. Kalau kita untuk sediaan gel atau sediaan krim langsung bisa ya. Tapi kalau sudah kita sediaan kapsul ya, harus kita keringkan lagi. Terus kita tambahkan filler ya. Nah, ini ada parameter non-spesifik ya, seperti susut pengeringannya, kadar abunya, pelarut, residu pestisida ada enggak ya, cemaran mikrobanya ada enggak, ya larutannya apa ya. Identitasnya kita menggunakan definisi tanaman, misalnya Androga pilut ya, Sambiloto. Bagian tubuh yang digunakan leaf misalnya, apa daun misalnya, eh, atau apalagi rimpang misalnya, ya rimpangnya. Organoleptik kita lihat dengan panca indera kita, dicium, dijilat, ya, dilihat, ya. Nah ini, oh pahit, nih bentuknya lonjong, oh ini Sambiloto misalnya. Misalnya apa lagi? Eh, Sembung misalnya. Oh ini apa? Daunnya halus misalnya, ya gitu. Nah, terus ini untuk memberikan gambaran awal senyawa yang terkandung. Misalnya kita menggunakan kromatologi lapis tipis ya, terus kita samakan dengan buku materia medika ya bisa juga ya kita lihat kandungan kimianya. Nah, ini ada hewan coba ya. Nah, saya dulu beginilah ya. Jadi sebelum kita melakukan efikasi, uji manfaat, kita uji toksisitas. Nah, dulu saya begini. Hewannya itu ada galurnya ya, strainnya ya. Kalau saya dulu galur Sprague ya. Nah, itu tikus saya lukain ya. Terus ada ada apa? Percobaannya ya. Nanti ada kayaknya di sini nanti kita bahas ya. Nah, ini baru saya ngomong tadi. Nah, ini penelitian saya waktu di S2 Herbal Medik UI. Panjang ya, kalau di UI itu panjang ya. Jadi daun gaharunya itu kita bikin dulu simplisiannya dari mana, ya asalnya jelas ya. Saya menggunakan daun gaharu ya. Latinnya jelas Aquamella sinensis. Jadi yang menentukan itu Latin ya. Nah, setelah gaharu itu dikeringkan, saya bubuk, sudah saya bubuk, saya bikin ekstrak ya. Ekstraknya saya menggunakan maserasi tadi ya. Setelah ekstrak tadi saya gunakan lagi fraksi, jadi tingkatannya naik lagi. Jadi ekstrak, fraksi, isolat. Nah, fraksi itu saya gunakan fraksi etil asetat, ya, daun gaharu. Nah, setelah fraksi itu dapat, saya bikin gel, ya. Nah, gel itu diuji dulu, ya. Dia tahan panas nggak, dia tahan suhu ruangan nggak, dia tahan dingin nggak, ya. Setelah dia stabil, selama berapa lama ya? Waktu itu lama juga, saya penelitian 6 bulan nggak salah. Dia stabil, baru kita masukkan ekstraknya, ya. Ini sebentar, Bu Gaya nelpon saya. Sebentar ya. Assalamualaikum, Bu. Maaf, Pak Pian. Iya, Mau nanyain GS. Saya lagi di luar. nanya apa, Bu?
Mohon maaf, Bu Rogaya telepon nanya INDN saya juga nggak hafal ya. Kita kembali ke laptop. Oke. Kelihatan ya? Muncul ya? Kelihatan, Pak. Tadi kata Bu Rogaya barusan ada mahasiswa terapi juga sini. Mahasiswa yang ikut terapis juga sudah ada. Ya ini sangat penting kalau mahasiswa terapis ya. Tadi kita sampai ke gel ya. Nah, gel itu sudah saya sudah stabil. Saya masukkan bahan aktifnya ke gel tersebut ya. Nah, nanti setelah kita si formulanya tadi obatnya tadi sudah kita siapkan ya berupa gel ya. Nah, kita obat herbal ya. Lalu kita ujikan ke tikus ya. Tikus itu ada 5 perlakuan. Yang satu dilukain saja tapi tidak diapa-apain. Nah, tapi kita melalui komisi etik dulu ya. Etik clearance, tikus itu mau diapain, dilukain, diapain, dimatikannya bagaimana ya. Kita harus komisi etik ya. Nah, terus bikin gel juga kita bikin di mana, tidak sembarangan ya. Kita lampirkan PT mana kita bikinnya ya. Jadi panjang penelitian itu ya. Dengan bukti-buktinya ya. Nah, terus si tikus tadi dilukain, ya sudah dilukain, ada yang tidak diapa-apakan, ada yang dilukain dikasih povidone iodine sebagai pembanding, ya, ada yang dilukain dikasih placebo. Placebo itu cuma bahan gel doang, tidak ada bahan aktifnya. Terus ada lagi yang dosis 1, dosis 2, bahan aktif dosis 1, bahan aktif dosis 2, ya. Nah, setelah itu kita lihat ya selama dia dilukain dikasih tiap hari saya dulu ngasih makan tikus, tiap hari saya neliti, saya meterin segala macam, saya foto ya. Nah, terus setelah itu hari hanya kita matikan si tikus menggunakan apa sih waktu itu ya, saya lupa ya, lidokain apa dosis tinggi ya, dicampur apa gitu ya. Nah, terus mati si tikus tadi kita kulitin ya, kita ambil kulitnya, kita bikin blok parafin. Nah, blok parafin itu kita awetkan ya, terus kita cek selnya. Nah, selnya itu ada inflamasi, ada fibroblas, ada epitelisasi. Nah, kita hitung si sel ini, si nggak diapa-apain, bagaimana perkembangannya, yang dikasih placebo aja bagaimana, yang dikasih povidone bagaimana, yang dikasih dosis 1, dosis 2 bagaimana. Nah, itu ketemulah hasilnya. Ya, ternyata dosis 2 itu lebih bagus ya. Jadi panjang penelitian itu ya. Apalagi UI. UI itu nggak mau cuman dia 1 atau 2 parameter. Dia pun 2 parameter punya anak-anaknya ya. Jadi detail banget ya. Dulu saya yang uji saya tuh 3 profesor, 2 doktor kalau nggak salah ya. Tapi tahun depan insya Allah kalau sudah lulus Jiangxi, saya pengen S3 di sana juga. Mudah-mudahan sih goal ya. Nah, logo obat tersel radar ada 3 ya. Jari-jari daun, lingkaran ya. Dicetak warna hijau, ada putihnya ya. Ini mencirikan OHT ya. Nah, proses OHT tadi seperti ini ya. Dari bahan baku simplisia, terus ada ekstraksi, ada uji proteinik ya, dengan hewan uji ya, dengan toksisitas ya. Fabrikasi baru terjadilah outputnya ya. Yang ada sekarang diapet ya, kiranti ya, glucogard ya, glucogard. Nah, ini sediaan-sediaannya ya, banyak banget ya. Nah, ada lagi sediaan fitofarmaka ya, aman sesuai dengan persyaratan, klaim hasilnya dibuktikan dengan uji klinik ya, bahan baku distandarisasi memenuhi persyaratan mutu. Nah, ini uji farmakologi farmakodinamik pada manusia ya. Jadi uji klinik itu ada fase-fasenya ya. Pertama safety dulu ya, toksisitasnya kita tahu ya. Terus farmakodinamiknya ya. Terus kita masuk ke uji klinik fase 1. Nah, di sini group people 20 sampai 100 ya. 20 sampai 100 ya. Dan safe ya, side effect-nya safe. Yang penting safe ya, efikasi, safety dulu ya. Terus nanti masuk ke fase 2, medium groups ya.
100 sampai 500. Terus lagi naik lagi ke grup yang lebih besar ya 300 sampai 3000. Setelah itu post marketing ya. Post marketing tadi apa nih? Deal need additional information including the drug risk, benefit and optimal use. Jadi resiko dari obat tersebut ya setelah digunakan fase 1, fase 2, fase 3 kita lihat terus benefitnya apa, optimal yang digunakan ya. Jadi optimize dari si obat herbal tadi ya. Nah, logonya seperti ini ya, bentuk lingkaran melambang sebuah proses ya, tanda menyatakan aman, warna hijau kuning, kekayaan alam Indonesia, melambangkan serasa proses ya, uji laboratorium, uji toksisitas, praklinik, uji klinik ya. Nah, ini ada Nodia, Stimuno, dan nggak banyak yang fitofarmaka ini karena mahal ya. Saya dulu aja penelitian itu lumayan nih. Nah, itu baru preklinik saya tuh ujiannya. Nah, ini sudah ke uji klinik ya, lebih mahal lagi. Ya, Stimuno ini dari meniran ya. Tapi hati-hati kalau bagi yang laki-laki ya bisa menyebabkan impoten ya. Nah, ini prosesnya. Ya. Ada bahan baku, simplisia, ekstraksi, uji praklinik, ya, uji klinik, ya, uji praklinik ini ada uji toksisitas, baru fabrikasi, terus fitofarmaka. Nah, zat kimia penting pada tanaman yang tadi saya sebutkan di awal ya, ada protein kalau primer ya, protein, lipid, karbohidrat, dan klorofil. Kalau metabolis sekunder itu sebenarnya zat-zat yang bersurvival si tanaman ya, untuk bertahan hidup dia ya, seperti terkena infeksi atau luka ya, nah keluarlah metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu seperti alkaloid ya, untuk defensif pertahanan ya pada herbivora dan patogen. Ada juga glucosinolate ya, fungsinya untuk proteksi terhadap serangan dari insek ya. Terus tanin melindungi kayu dari deposito oleh mikroba dan insektisida ya. Terus fenolik, terpenoid, tanaman bentuk pertahanan terhadap tanaman lain ya, untuk parasit ya. Jadi dia bisa ada pertahanan untuk parasit ya. Apa dan bagaimana obat herbal? Tanaman mengandung banyak kandungan zat kimia, alkaloid, flavonoid, minyak esensial, glikosida, tanin, saponin. Kandungan kimia pada tanaman, jumlah dan jenis kandungan tanaman tergantung pada akar, daun, umbi, dapat berbeda. Ya, misalnya kita flavonoid, nah biasanya kita menggunakan pucuknya, ya tanaman yang baru tumbuh pucuknya. Tapi kalau kita rimpang, biasanya tanaman yang sudah cukup umur, sudah tua dan musim kering, ya lebih bagus ya. Jadi berbeda ya. Jumlah kandungan kimia ditentukan oleh banyak faktor, misalnya karena iklim saya, ya. Jadi misalnya yang ditanam di Jawa dengan di Sumatera, ya mungkin kandungannya sama, tapi bahan aktifnya yang terkandung di situ konsentrasinya berbeda, ya. Terus bagaimana iklimnya ya, usia tanamannya, pengolahannya juga. Misalnya dia terlalu panas saat flavonoid ya bisa rusak flavonoidnya ya. Makanya kemarin tuh ada orang jualan minyak lintah, dia digongseng ya rusak lah ya. Kalau enzim itu nggak boleh menggunakan pemanasan. Jadi harus misalnya kita menggunakan apa tuh namanya freeze dryer ya. Nah, freeze dryer itu boleh ya. Jadi sentrifugasi dengan dibekukan ya, terjadilah ekstrak ya. Untuk sediaan mempengaruhi zat kimia yang tergantung mempengaruhi efek. Ya, kalau misalnya tabir salut tadi bisa kita lemak ya. Kalau misalnya kita kapsul biasa ya larut air ya. Misal awal sudah karena banyak variabel. Ya, tadi kan saya bilang banyak variabel karena dia multi kompon ya. Jadi hasilnya dapat bervariasi ya. Farmakokin untuk obat herbal sangat kompleks karena banyak kandungan kimia multikompon, ya interaksi antar senyawa. Jadi misalnya herbal dengan herbal, ya kan kita kan menggabungkan tanaman itu banyak. Apalagi herbal sendiri punya multikompon. Terus perbedaan bioavailabilitasnya, ya komponen aktif yang sering diketahui sehingga komponen tanaman yang perlu diteliti tidak dapat diidentifikasi karena terlalu banyak senyawa yang kita yang di dalam sita atau tanaman tadi, akhirnya kan kita tidak bisa mengintervensi semuanya. Jadi kayak waktu saya tesis itu saya mengambil flavonoidnya, ya flavonoid dari gaharu. Nah saya bandingkan dengan quercetin karena setahu saya quercetin itu paling tinggi flavonoidnya.
Nah, kita menggunakan kromatologi lapis tipis ya. Nah, sebelum kita uji, kita tahukan dulu efikasinya apa. Kok si herbal ini bisa membantu untuk wound healing. Saya kan perukaan. Perukaan tuh wound healing ya. Wound healing itu penyembuhan luka terbuka ya. Nah, sebelum saya terlewat satu step ya. Nah, jadi tanaman itu kita cek dulu flavonoidnya tinggi nggak? Karena dugaan saya, hipotesa saya, dia bisa menyembuhkan dari flavonoidnya. Nah, flavonoid itu kita bisa bandingkan dengan quercetin ya. Nanti warna dengan warna. Kalau nggak salah flavonoid itu warna kuning apa ya, saya lupa ya. Nah, dia kalau misalnya mendekati warna itu sama, dia tingginya sama, konsentrasinya sama dengan si quercetin ya. Senyawa alamiah sering di metabolisme pada saluran cerna, sering merupakan produk ya. Di metabolisme sering merupakan produk ya, pro-obat ya. Sering merupakan molekul polar yang besar sehingga BAPLP sehingga buruk dan tidak dapat diramakan. Ya, kalau misalnya dia terlalu polar yang besar, ya BAPLP-nya suka buruk ya. Tapi kita lihat dulu, kita misalnya menggunakan, oh kita pengen semi polar, bukan yang polar kita gunakan larut dalam air, tapi kita pengen yang semi polar misalnya tanamannya atau larut dalam lemak ya. Herbal mengandung metabolit senyawa kimia bervariasi tergantung faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Intrinsik itu profil genetik bagian yang dipanen, ya tadi yang misalnya pucuknya, akarnya, atau herbalnya. Ekstrinsik itu lingkungan tumbuhan, cara panen, waktu panen. Jadi cara panennya, waktu panennya kapan, ya. Misalnya pas saat musim kering, ya, musim hujan, ya. Cara panennya bagaimana, ya. Aktivitas herbal dapat dipengaruhi oleh struktur kimia metabolisme gugus fungsi isomer, komposisi kandungan kimia, secara aktif, antagonis. Nah, senyawa ini bisa dia bersifat antagonis dan sinergis ya. Jadi kita harus tahu juga kandungan komposisi kimia. Misalnya kita gunakan orang pengen BAB ya, pengen lancar BAB, dia gunakan jati Belanda ya atau jati Cina. Oke, bagus kan? Dia BAB lancar karena bersifat air ya, dia mengencerkan feses. Nah, karena kita tadi tidak tahu, kita minum daun teh ya, dengan teh kita minumnya ya. Nah, si teh itu kan sebagai absorben, dia mengeraskan feses. Nah, jadi akhirnya bersifat antagonis ya, berlawanan ya, bukan sifatnya sinergis. Tapi kalau misalnya kita pengen kencing nih, pengen lancar kencingnya, kita menggunakan akar alang-alang, tempuyung ya, pegagan, seledri. Nah, itu ya pakai sinergis. Dia kencing sama kencing, jadi diuretik ya sifatnya gitu. Cara ekstraksi metabolit, larut ekstraksi, suhu ekstraksi ya tadi sudah dijelaskan ya. Kondisi nah ini herbal anak tadi barusan ada yang WA ke saya, Pak, anak sekian, kira dosisnya berapa kalau ekstrak. Nah, dosis itu ditentukan juga anak kecil ya, lansia ya, terus dewasa ya, itu yang nggak bisa sama ya. Oh, sudah selesai. Sorry agak cepat ya, karena nanti sore saya ada meeting lagi ya, rapat yang beasiswa yang si kedua. Oke, ada pertanyaan? Ini siapa yang nggak masuk? Halo, pada tidur? Hadir semua, Pak. Ada semua? Oke. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tadi ada yang praktisi katanya. Silakan mau bertanya. Praktisi kan pengalamannya lebih banyak. Oh ya, saya praktisi 13 tahun ya. Saya sudah lama praktek dari 2010. Nah, kayak yang kretek-kretek yang musim sekarang tuh udah lama saya lakukan ya. Dulu 2010. Terus lintah tuh lama juga. Jadi saya ini orang lama di praktisi ya. Misalnya kayak Kang Haris, Kang Warto, Kang Sofian itu teman saya. Dulu sering main ke rumah ya. Jadi orang lama lah, termasuk orang lama saya. Cuman saya nggak sering show off, nggak sering muncul ya belakang layar. Silakan kalau mau bertanya, nggak apa-apa, tentang praktisi juga boleh. Pak Alfian, Punten mau tanya, untuk materi nanti dikasih kan ya Pak? Dikasih lah, masa nggak dikasih? Nanti bingung lagi. Iya, itu aja sih Pak. Iya. Nanti saya Makasih, kirim Pak. ke Mau tanya, Pak? Dian ya. Ke Dian tadi kan? Iya, Ke Pak. Dian. Nah, nanti saya kirim ke Dian. Mau tanya, Bang?
Ya, silakan Pak. Apa ada pelatihan cara bikin jamu, Pak? Oh banyak pelatihan dulu di Aspetri kan sering ya. Cuman kalau untuk pribadi saya belum. Dulu juga sering saya di Rasil ya. Beras kencur segala macam itu. Cuman udah lama nggak saya bikin lagi karena saya full banget waktunya. Cuman nanti kalau saya sudah ada siap ruang seminar, mungkin nanti saya akan adakan ya. Karena kan enak saya di rumah sendiri ya. Jadi bisa saya ngatur karena saya full banget sekarang tuh. Saya ngurusin beasiswa Jiangxi gelombang kedua. Terus short course saya dipercayakan. Ini saya mau berangkat lagi ke China tanggal 22 sampai tanggal 30 melihat Hubei, Jiangxi, Zhejiang, sama Ikut satu lagi. Ya cobalah ikut aja itu beasiswa. Kan saya lagi ngurusin beasiswa kalau yang mau. Ya, itu beasiswa ke luar. Jadi mainnya juga jauh-jauh sekarang ya, main di dalam negeri doang ya. Jadi kita tahu tuh, maksudnya tuh kita bisa studi banding dengan di sana. Oh apa sih gitu. Kalau saya gitu, kalau saya seneng ya belajar kuliah tuh seneng saya. Ya makanya saya loncat-loncat. Ada yang fisioterapi, ada yang herbal, ya, ada yang elektro, ada TCM sekarang ya, campur aduk. Oke, ada yang bertanya lagi? Nanti Pak, kalau ada saya umumkan. Kan gampang saya di Susunadi nasi kok. Ya, atau nanti kalau ada Ya. grup teman-teman bisa nanti saya kasih info. Itu. Zoom tidak apa-apa, Pak, barangkali sempat. Boleh Zoom. Ya, cuma saya ngajar sudah 3 tempat. Nantilah saya atur Pak. Ya, setelah agak tenang saya sudah lulus tahun depan ya. Nah, mudah-mudahan bisa. Terima kasih, Pak. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum, boleh nanya Pak? Boleh dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak, saya mau nanya tentang obat, tapi boleh nggak nih Pak tentang herbal? Boleh. Masa nggak boleh? Herbal ini Pak, kebetulan saya kan ada klien tuh leukemia, tapi udah stadium lanjut karena udah pembengkakan di livernya udah bengkak, terus Ya, limpanya juga udah bengkak itu. ya. Eh, udah saya coba kasih herbal, itu sih dari pihak medis udah angkat tangan sih sebenarnya. Mm-mm. Terus? Terus ini herbal yang bagus apa ya Pak? Sementara ini sih saya baru saya kasih apa kayak keladi tikus sama tapak darah, tapi mendingan gitu. Hmm. Oke. Itu Yang aja. bagusnya apa ya Pak? Yang pasnya gitu kalau buat leukemia. Oke, kita mesti tahu dulu ya. Leukemia itu kan mengganggu darah ya. Jadi darah itu Ya betul. tidak terbentuk dengan bagus ya. Akhirnya dia HB-nya turun ya. Nah, apalagi stadiumnya sudah lanjut ya. Nah, itu kita juga harus kan herbal ini sifatnya pelan ya. Ya, Nah, tidak secepat medis ya. Nah, sedangkan si leukemia ini kan kanker ya. Nah, ya, dia apa tadi? Nah, si kanker ini kan dia ngambil sel A, sel B, sel C ya. Nah, dia nggak bisa satu satu macam gitu ya. ya macam-macam sih Pak. Cuman itu yang Nah, khusus buat dan eh, penekanan darah aja, apa ini namanya, agar si darah itu sel kanker itu bisa ketekan itu sih bener apa enggaknya saya juga masih masih belum paham sih Pak, makanya aku tanya, saya pakai tapak darah tadi. ya, jadi karena dia jumlah sel darah putihnya banyak, dia akan menekan si sel darah merah ya. Iya, Nah, utamanya ya kita tahu patofisiologinya dulu. Berarti kita harus tekan sel leukositnya ya. iya, Nah, tapi kita juga harus menambah jumlah darahnya ya. Nah, tapi kita bicarakan dulu karena sudah lanjut ya. Kalau saya ke pasien itu kalau misalnya yang sudah lanjut ya, kita bilangkan dulu ya kita coba membantu kita ikhtiar ya. Tapi kan stadiumnya sudah lanjut ya, jangan kita memberikan eupora ya, apalagi kondisi iya, leukemia ya. Nah, tapi kalau memang medis sudah lepas tangan, ya sudah, ya jangan lupa inform concern ya. Nah, pertama kita untuk menekan leukosit, ya boleh pakai keladi tikus boleh, ya
temu putih boleh. Nah, untuk meningkatkan jumlah darahnya karena sel darah putihnya yang banyak, kita bisa Iya, gunakan tapak darah boleh, cuman tapak darah itu toksisitas ya, mending ganti iya. deh ya, Sama nggak ini boleh. sih Pak, kalau yang buat darah itu saya pakai jus wortel murni. Itu yang Sebenarnya makanan buah bit, khususnya. buah bit. Jus wortel murni karena dia masih transfusi, karena kalau kemarin itu sekali transfusi berapa itu 11 kantong katanya Pak. Ya pasti, karena kan dia ditekan ya, sel darah merahnya tidak bisa berkembang ya. Bisa menggunakan buah bit ya. Buah bit itu untuk menambah sel darah merah ya, Iya, yang buah bit. mengandung zat besi ya, mengandung zat besi, Fe dan lain-lain ya, asam folat, seperti asam folat itu kan. Nah, kita harus tahu mekanismenya dulu lah. Makanya kita belajar farmakologi ini bagaimana sih kita patofisiologi penyakit ya, kita tahu penyakitnya dan kita tahu. Makanya kalau saya dulu belajar tuh saya pahami dulu biokimia ya. Sudah biokimia bagaimana kerja sel tubuh kita ya. Nah, terus patofisiologi penyakit, bagaimana penyakit itu masuk ke tubuh kita dari virus atau dari genetik atau dari sel yang bermutasi kayak kanker tadi ya. Nah, terus kita belajar farmakologi ya, makanya saya bisa menciptakan formulasi ya. Karena Iya. tahu oh ini, oh ini, oh inhibisinya di mana dan hasilnya bagus ya. Itu. Tapi kalau bagi yang kanker ya memang kita lihat-lihat dulu stadiumnya karena nggak kekejar kadang-kadang ya. Tapi kalau memang dia sudah tidak ada apa dari medis pun juga sudah lepas tangan segala macam ya nggak apa-apa ya. Jangan sampai kita yang disalahin nanti ya. Itu inform consent jangan lupa ya. Enggak sih, saya sih udah kayak bilang ya udah terserah yang kuasa, cuman ini ikhtiarnya seperti ini. Apalagi tadi Iya, sudah livernya seperti sudah ini. membengkak ya, sudah ada edema ya, itu. Jadi memang ada kerusakan hati juga kemungkinan ya, kalau dia sudah Iya, bengkak. livernya iya udah bengkak. Ya, itu. Kondisinya gimana fisiknya, uji klinisnya? Klinisnya? Setelah minum ini terapi awal saya kan jus wortel, saya jus wortel tuh baru 2 minggu lah, mendingan gitu. Habis jus wortel kan saya nggak berani jus wortel sama bit itu digabung, jadi wortel sendiri, bit sendiri, jadi selang gitu. Jadi dia Kencingnya lancar ya? kenapa Pak? Kencingnya lancar ya? Pipisnya lancar karena kan Oke. itu minum apa ekstrak ini rebusan ilalang lah. Ya, kalau lancar sih nggak masalah ya. Kalau nggak lancar ya agak hati-hati ya karena edema dia nanti apa Kalau tuh? edema enggak ada edema, cuman dia perutnya agak keras karena kemarin divonis dokter itu katanya eh, apa ini hatinya livernya udah bengkak gitu. Kakinya bengkak nggak? Enggak, kakinya enggak. Oke. Ya sudah kalau nggak ada ya, Tadinya takutnya sih ada. bengkak awal-awal, tapi sekarang udah mulai enggak, cuman tinggal perutnya masih keras. Ya, makanya dilihat dia sesak tidurnya terlentang nggak bisa ya, atau cuma duduk doang. Nah, berarti kan dia sudah airnya itu sudah ke paru-paru. Ya, nah itu hati-hati harus air dibatasin, jangan terlalu banyak ya. Dengan kencing harus kencing lebih banyak. Makanya dia jadi asites ya. Asites itu bengkak di perut ya. Panjang itu kalau mau belajarnya. Iya. Panjang ya Pak ya. Panjang tapi Kalau nggak yang apa-apa. paling pas apa tuh Pak? Kira-kira herbal yang paling pas gitu selain tapak darah. Tapak darah tuh jangan sering digunakan toksisitas Jangan ya. sering. Mending ganti keladitikus sama putih, temu mangga Iya. ya. Iya Itu sih pakai temu mangga, keladi tikus sama tapak darah itu. ya, Cuman terus sirsa, benar nggak sih daun Pak kalau sirsa. tapak darah itu bisa menekan eh, tadi sel darah putih tadi yang menyerang darah merah? Iya, cuman ya apa ya, dia tuh sifatnya memang ngejos ya. Cuman toksisitas nanti lama-lama akan lemah sendiri. Oh Nanti ada gitu. titik balik. Nanti karena titik baliknya sudah ya, ambiar. Itu. Heeh, itu. Jadi kita harus tahu ya, dan tapak darah tuh kalau Iya, nggak iya. salah nggak boleh lagi digunakan. Ada dulu diumumkan dulu, sudah lama kayaknya tapak darah tuh nggak boleh digunakan lagi ya. Itu kalau nggak salah ya. Itu. Tapi nggak tahu ya Pak, soalnya kayaknya nyari tanaman yang bisa menekan baru. Ya nggak tahu sih saya, saya masih 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 belajar.
masih Ya nggak harus bangga-bangga. farmakologinya tadi, ya tanaman apa Ya belajar gitu. belajarnya ngasal, Pak. Ya jangan ngasal lah. Ya ngapain sekolah kalau ngasal? Maksudnya di sini kan memang kalau bapak saya dulu tukang 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 rebusin rumput-rumputan lah gitu dulu orang tua saya. Ah, Nah, ya, sekarang ya saya lanjut ikut-ikutan gitu, Pak. ya. Kalau kita sudah belajar kan kita akademisi, ya kita Ya praktisi, ini ya. lanjut belajar di Iya, kesini, ya alhamdulillah nih ketemu bapak nih bisa iya. nanya-nanya. Nah, Jadi kan kita belajar, ya jangan coba-coba. Ya memang kita belajar gitu. Kalau coba-coba kan kita berarti kan nggak tahu tuh efeknya kemana. Nah, dengan kita belajar, kan banyak literatur jurnal sekarang kan, jurnal-jurnal kita cek, oh, bagus nggak nih buah bit, oh bagus nggak nih tapak darah, toksisitas tapak darah gimana. Terus kita cek lagi keladi tikus, ya daun sirsak, gimana penelitiannya. Nah, bisa kita combine, ya. Nah, tapi kita lihat juga dari si pasien tadi, ya, kondisinya bagaimana. Ya kayak tadi kan informasinya bengkak perutnya, nah, kemungkinan ada asites ya. Memang livernya bengkak, cuman pasti asites itu kalau menurut saya ya kalau dia kencang perutnya. Nah asites itu ya apalagi sudah pernah edema kaki ya. Nah khawatir dia air tuh nenggelemin paru-paru dia ya. Eh, Kalau di ronsen tuh putih-putih ya. Nah dia iya, tidur tidur duduk pun apa tidur telentang begini pun dia akan mengap ya, apalagi tidur telentang ya. Nah, itu berarti tanda-tanda airnya naik ke atas ya. Kalau kita tenggelam kan dari luar air. Nah, ini sudah tenggelam di dalam airnya ya, edema paru ya iya. itu. Nah, itu harus kita kasih juga untuk pelancar kencingnya ya. Terus untuk kankernya sendiri, nah itu banyak tuh. Jadi untuk kankernya gimana kita bisa menahan dia, terus makanan dia gula-gula stop ya, gluten stop ya. Pokoknya yang berpengawet, pengembang, pemanis buatan, ya apalagi perasa itu sudah nggak dimakan lagi. Dia makan organik sudah ya. Ayam kampung, telur kampung, ya, kambing boleh ya, karena kambing itu tidak ada suntikan, sapi nggak boleh ya. Terus yang pengawet-pengawet nggak boleh, yang hidup boleh ya. Kalau misalnya takut tanamannya mengandung pestisida, direndam dulu pakai air garam. Wah itu banyak itu. Kalau saya nangani kanker panjang ya. Iya, Sebelum itu dia iya, iya. pantangannya apa, ya pantangannya apa ya. Terus cara makan dia apa ya. Karena itu banyak banget pantangannya supaya dia tuh sel kanker tuh nggak bisa bertahan hidup di tubuhnya gitu. Iya, iya. Mm-mm. Makasih Oke, banyak ya, Pak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata. Ada lagi yang Saya bertanya? mau tanya, Pak. Silakan, Bu Titi. Jadi, saya punya tetangga, Pak, itu kena penyakit autoimun dan gagal ginjal ya. Dan dia Nah, itu sudah 15 tahun cuci darah gitu, seminggu 2 kali. Kalau mm-mm. melihat dari kasusnya itu, ya saya miris sih ngeliatnya, tapi saya takut itu, Pak. Karena dia kan sudah serba kesulitan ya, sampai bernapas pun ini ya, napasnya itu sesak gitu loh. Tapi masih Mm-mm. kok bisa bertahan ya dengan kondisi seperti itu gitu. Kira-kira ada solusi nggak Pak biar bisa kita nasehatin untuk tetangga Ya, saya itu? autoimun itu kan selnya menyerang tubuh dia sendiri. Ya, kita harus tahu fisiologi penyakitnya. Autoimun itu terjadi kenapa sih, gitu kan? Nah, terlalu hipersensitivitas. Jadi antibodinya itu menyerang tubuh dia sendiri. Ya, nah, biasanya orang yang autoimun itu inflamasi, ya, bengkak, ya, bisa inflamasi seperti rheumatoid arthritis di jari-jarinya, ya, bisa inflamasi apa tuh ke dalam, ya. Nah, inflamasi ke ginjal bisa. Nah, mungkin itu inflamasi ke ginjal, ya, akhirnya ginjalnya rusak, ya. Setelah rusak, akhirnya kan terganggu fungsinya, ya terpaksalah cuci darah. Ya sebenarnya cuci darah itu tidak mengatasin juga karena ginjal itu digantikan mesin ya. Sebenarnya bagaimana ginjal itu bekerja ya. Nah, kadang-kadang orang sudah cuci darah itu kena hepatitis ya karena kan alatnya itu juga kan. Banyak yang terjadi seperti itu ya. Nah, caranya apa? Ya dia anggap-anggap karena bengkak biasanya ya, karena bengkak. Nah, ginjal kalau dia bermasalah kencingnya susah
Ya, apalagi ditambahin antibiotik, ya tambah kencingnya susah. Nah, yang pertama harus kita batasi minum, ya minum dengan yang masuk dengan yang keluar, ya. Nah, terus kita tambahkan herbal yang bersifat diuretik untuk dia melancarkan kencing supaya airnya tidak tergenang di dalam, ya, tidak menjadikan edema paru, ya. Nah, terus autoimunnya kita kendalikan, kita tekan, ya, immunosuppression namanya kalau di herbal, ya. Kita tekan autoimunnya bisa menggunakan patikan kebu, ya, tapak liman, ya, itu kita tekan. Nah, saya juga ada nanganin autoimun. Dulu bengkak terus kakinya, lututnya. Sekarang udah bisa jalan, ya. Tapi ya nggak bisa nekuk lagi karena terjadi OA, osteoartritis, ya. Terus terjadi lagi bel palsi, sudah sembuh autoimunnya, nggak bengkak, datang lagi bel palsi. Ada di YouTube saya tuh. Bel palsinya sudah sembuh. Sekarang datang lagi ada kista di ginjal, terus ada batu, ya, sebelah kanan. Karena kencingnya berdarah terus, sudah Bu, Ibu USG dulu deh Bu. Saya khawatir ada batu, saya bilang gitu kan. Ternyata benar ada batu. Nah, cuman pas dicek lagi ada kista juga, ya. Ada nefrostiasis, ada nefrostitis, ya, pembengkakan, peradangan, batu, sama kista. Nah, itu harus eh, kita telusurin. Ya nggak bisa kita satu-satu, yang mana dulu yang kita mau obatin, penyebabnya yang mana itu. Nah, baru kita tangani yang lainnya, ya. Bu, dengan kasus dia ada kayak paru-parunya itu penuh dengan air, Pak, gitu. Itu bisa kenapa Apanya? ya? Ya, Paru-paru. ya kan ngasih tes. Karena tadi edema paru, karena kan kencingnya nggak lancar. Kalau orang ginjal itu kan kencingnya nggak lancar. Jadi minumnya banyak, kencing nggak lancar. Ya numpuklah di dalam. Makanya pertama kita batasi minum, ya, 600 ml per hari. Setelah itu kita lancarkan kencingnya, ya. Nah, kalau misalnya dia dikasih furosemid atau spironolactone, ya, memang lancar kencingnya. Cuman kan efek sampingnya asam uratnya naik pasti dikasih furosemid. Ada efek samping, boleh kita gunakan darurat, tapi nanti kita gantikan. Nah, itu panjang, makanya kita harus tahu gitu, ya. Kalau itu ya boleh disarankan, tapi jangan kita obatin kalau nggak ngerti, ya. Nanti disalahin takutnya. Tapi kalau dia memang kenal baik dengan kita, dia bertanya sama kita, ya boleh, nggak masalah, ya. Tapi jangan sampai kita jadi masalah, karena kan itu kasus-kasus berat, ya. Nah, rencana saya tuh gitu. Nanti saya buat klinik banyak-banyak, ya, herbal saya produksi, terus kita morning report tiap pagi. Misalnya ada kendala apa nih di klinik ini, pasien apa, ini. Nah, laporan ke saya. Kalau misalnya pasien berat, nanti ke saya gitu. Kalau pasien yang bisa ditangani di sana, rencana saya gitu nantinya ke depan. Ya, mudah-mudahan. Yang namanya cita-cita hasil milik Allah. Iya, betul, Pak. Berarti patikan kerbau sama tapak liman ya, Pak? Yang bisa disarankan ya? Ya, alang-alang boleh untuk melancarkan kencingnya. Oh, gitu ya. Karena ya, kalau gagal ginjal kan riskan ya, Pak. Makanya saya nggak berani dikasih apa-apa. Jadi hanya Ya, melihat. apalagi sudah bengkak, ya, udah bengkak, edema, ya. Nah, itu harus hati-hati juga dia minum, ya. Kadang orang, minum saya sedikit Pak Alfian, tapi makan buah juga, ya sama aja, kan mengandung air. Dan dia Ya. nggak boleh bandel. Saya kemarin ada pasien uriumnya 300, uriumnya itu ya 305, kreatinnya 12,9. Sudah turun, ya, fungsi ginjalnya tinggal 4 apa 2, ya. Sekarang udah naik 6 apa 8, ya. Terus ureumnya sudah 120. Kreatinnya sudah 6, ya. Itu. Nah, itu pun harus pantangan banget, ya. Itu. Kalau saya kumpulin hasil lab tuh, nanti kan ada before and after, ya, perbandingan, ya. Oh iya, betul. Kalau untuk komposisinya, Pak, yang tadi tapak liman pati kebo itu kira-kira daunnya berapa ini ya, kalau bisa saya saranin ke mereka? Wah, itu ekstrak itu. Kalau pakai rebusan nggak kena. Rebusan tuh 10 karung jadi 1 karung. Gitu ya, ekstrak ya? Iya, udah mainannya ekstrak itu. Oh iya ya, udah tingkat tinggi ya. Iya, nggak kena kalau rebusan. Ya, Oh. Kalau saya kasih jamur lingsi gimana, Pak? Saya lihat kayaknya jamur lingsi juga untuk ini ya, untuk imunitas juga, Pak. iya, cuma berat kan, proteinnya lumayan. Nah, terus pantangin protein yang tinggi dia tuh. Kalau dia makan Oh, protein tinggi kan berat kerja ginjalnya, jadi masalah. baik.
Itu. Ya, terima kasih Pak Iya, Alfian. iya. Ini ada chat, Bapak Tanya, izin bertanya, banyak praktisi terapi yang menyarankan obat atau jamu herbal diberi jarak dengan penggunaan obat dokter. Hal ini karena apa? Iya, benar. Apakah khawatir dengan kontradiksi obat dan bingung mana yang bermanfaat obatnya, misalnya dengan kontradiksi bagaimana penjelasan untuk herbal dan obat kimia. Iya, nanti kita belajar interaksi obat herbal dengan herbal, herbal dengan obat, herbal dengan makanan. Jadi memang dijarak harus, karena kan obat medis itu single compound, sedangkan si tanaman tadi multi compound. Misalnya dia menggunakan bawang putih, dia makan clopidogrel atau aspilet ya atau warfarin, tambah encer dia, ya. Nah itu harus dijarak 1 jam ya biasanya kalau saya ya. Nah, ini nanti kita belajar. Makanya saya nggak tahu BKD kita tuh berapa lama gitu kan. Maka tadi saya tanya, saya ngajar berapa kali nih. Karena di Sismadi kadang nggak jelas RPP-nya. Kalau di Nalanda tuh saya jelas RPP-nya, BKD-nya apa ya. Tuh. Bagaimana apabila praktisi terapi menyarankan untuk stop obat kimia dan full obat herbal apakah ini? Wah, jangan. Dia tensinya tinggi. Ya, tensinya tinggi, makanlah apa caterpillar, amlodipine ya. Terus tiba-tiba di stop ya, tidak ada pengganti ya, dan diganti herbal misalnya. Herbal itu kan pelan sifatnya, nggak boleh langsung, harus pelan-pelan ya. Jadi obat medis selang 1 jam, obat herbal. Dia ada turun, baru kita kurangin medisnya. Ada turun lagi, kurangin lagi sampai benar-benar stabil. Nggak boleh langsung stop. Misalnya orang diabetes ya, dia sudah makannya jorok ya, 4 sehat 5 sembarangan ya, terus di stop obat metforminnya atau obat glukopak ya, atau apalagi ya. Nah, tiba-tiba kita gantikan herbal. Herbal itu pelan sifatnya, tidak secepat dengan medis ya, langsung naik pasti ya, harus pelan-pelan ya. Itu. Terus siapa lagi ini? Tadi ada yang bertanya online, ayo siapa tadi? Saya sambilan aja baca tadi. Saya Pak, makanya ngechat. Oh, ini ada mindset bahwa obat medis untuk efek cepat, obat herbal berkarat. Ya, benar ya. Medis itu cepat karena tadi satu senyawa, dia bekerja satu reseptor. Tut. Nah, kalau si herbal tadi kan multi compound, banyak senyawa. Dia cari-cari dulu. Makanya herbal kadang-kadang bisa naikkan tensi, bisa turunkan tensi. Seperti si mengkudu. Ya, mengkudu tuh waktu dia tensi tinggi dia bisa menurunkan, waktu tensi rendah dia bisa naikkan. Aneh kan? Karena dia kerjanya di reseptor, banyak reseptor. Nanti dia nempel di mana reseptornya. Nah, kalau si medis dia sudah satu reseptor, satu senyawa, ya. Jadi dia langsung bekerja tepat menurunkan tensi. Misalnya dia untuk sakit kepala makan paracetamol, ya, dia langsung ke COX-2, siklooksigenase 2, langsung dihambat dia, tidak terjadi prostaglandin, tidak terjadi inflamasi, ya, tidak terjadi sakit kepala, ya itu. Oke, lagi, Saya Pak mau bertanya, silakan. kan saya kemarin nemenin nenek saya di rumah sakit. Nah, terus pas diperiksa di USG, perutnya itu katanya ada kista ginjal. Nah, terus untuk obatnya kan berobat jalan ya Pak. Dan ada yang nyaranin untuk minum herbal Mm-mm. tapi kita nggak tahu jamunya itu apa Pak. Ya, kalau misalnya kita menggunakan herbal, ya yang track recordnya tahu, ya. Kalau kita track recordnya nggak tahu, sekarang aja banyak herbal, oh iya herbal, chest plank dimakan langsung enak. Tahu-tahu mengandung BKO, ya bahan kimia obat, ya methylprednisolone ya dan lain-lain, kolonkortikosteroid. Makanya saya tuh heran kemarin ada herbal dari namanya herbal gitu, pakai nama Islam lagi ya. Nah, diminum langsung bengkaknya langsung hilang, sakitnya langsung hilang. Ya curiga lah saya. Coba dong saya buka gitu kan. Kebetulan itu ada ipar kan. Pas saya lihat ada butiran-butiran putih ya. Nah, itu pasti dicampur BKO ya. Hati-hati ya. Kalau track recordnya memang dia udah tahu paham herbal, udah pasiennya udah banyak ya. Eh, Kadang-kadang BPOM juga banyak dipalsuin sekarang ya. Banyak ada kejadian berapa kali teman-teman tuh dia sudah bikin tahu-tahu dipalsuin karena dia malah dia yang kena, bukan bukan orang yang malsuin kena ya. Nah, makanya saya tuh pengen nanti ya saya nggak mau nanti setelah BPOM keluar saya nggak mau saya sebar jual di apotek, jual di toko obat, nggak.
Saya pengen rencana ke klinik-klinik yang saya kerjasama, ya lebih terkontrol, lebih aman, ya nggak bisa dipalsuin orang, dan kita lebih gampang untuk kontrol pasien, ya, dan apa teman-teman yang menjadi partner, dia lebih gampang untuk belajar. Itu rencana, ya rencana saya. Ya. Kalau Allah mengizinkan, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya di chat apa nih? Terima kasih sama-sama. Insya Allah, sesuai dengan alhamdulillah sama-sama. Bapak kelasnya 50 kali Pak. Ya, kayaknya 50 kali. Nggak selesai-selesai dong, nggak tamat-tamat 50 kali. Ada lagi yang bertanya? 9 menit lagi ya, kita selesai jam 2 aja lah ya. Karena saya ada rapat lagi habis asar. Biar istirahat sejenak. Saya boleh tanya lagi Pak, Silakan. sambil nunggu yang lain. Gini Pak, betulan saya itu senang dengan minuman fermentasi Pak, ataupun Boleh, juga fermentasi gitu. Nah, boleh. kalau saya teliti itu, misalnya tadi bicara mengkudu gitu ya. Mengkudu Hmm, itu kan kalau difermentasi itu malah makin ini ya Pak, makin bagus gitu untuk iya. ya gitu. Seperti fruit Boleh enzyme. kan, bakteri kan, fermentasi itu kan dengan bakteri baik lactobacillus, kita tambahkan makanannya gula misalnya kan, dia berkembang, sudah tetesin ke mengkudu tadi, baunya hilang, ya, yang ada bau asam aja ya, asam bukan asam bau ya, asam fermentasi ya, enak kok, ya itu. Oh, Berarti oh. ya menghilangkan misalnya kayak pahit-pahit kan kalau mengkudu itu kan biasanya orang ketika dikeringkan itu kan memang banyak yang bilang untuk ini ya kayak darah itu mengencer darah gitu ya atau penyumbat Bisa, darah ya Pak. bisa, Heeh. bisa, Ketika kita misalnya vasodilatasi dia. ya, nah ketika kita membuat fruit enzyme misalnya terus kita buat dengan fermentasi mengkudu itu juga makin dahsyat ya Pak ininya. Nah, iyalah, pertama kan kita tuh gini, kalau kita tuh bikin herbal tuh, ya memang kita untuk pengobatan ya. Tapi kalau kita sudah menggunakan untuk produk kita jual untuk apa tuh stamina atau apa, bukan stamina ya, untuk konsumsi aja ya. Nah, bisa kita kombinasi dengan jus herbal, misalnya si herbal tadi kita kombinasi dengan mangga, dengan pepaya, ya tergantung keluhan dia. Ya kalau dia nggak ada gula nggak apa-apa, tambah mangga. Atau tadi gunakan fermentasi. Kalau saya dulu belajar gitu ya. Jadi jus herbal ya, atau fermentasi. Sama kayak bawang putih. Bawang putih itu kan kalau dimakan langsung kan nggak enak, getir kan. Ya, Nah, ternyata betul. fungsinya kan sangat banyak, vasodilatasi ya, terus aterosklerosis ya, jadi anti plak, anti kolesterol. Nah, bagaimana sih bawang putih ini enak? Kita bikin black garlic kan bisa dengan microwave ya. Microwave apa? Rice cooker. Rice Ya. cooker kita warm selama seminggu bolak-balik itu sudah jadi black garlic ya. Rasanya sudah manis, kenyal-kenyal manis, nggak ada getirnya lagi. Ya, itu. Nah, itu Kalau kombinasi aja, kombinasi supaya ya, kita bisa konsumsi enak. baik. Kalau untuk pendapat Bapak sendiri tentang susu kefir gimana Pak? Apakah Susu mengenal? kefir kan fermentasi juga, ditambah dengan lactobacillus, Oh ya, ditambahin bakteri baik. Nggak masalah. bagus juga ya Pak. Bagus sih. Nggak ada masalah sih kalau kita yang aman-aman ya, kita minum itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk penyakit ya jangan yang kombinasi ya. Ya penyakit kita fokus, kayak sekarang kan ada madu pahit ya untuk diabetes. Nah, madu pahit itu kan sebenarnya madu dikasih sambiloto. Ya sambiloto memang untuk menurunkan gula, tapi kan ada gulanya dari fruktosa, ya dari sukrosa, dari madunya, ya samimawon. Ya mungkin perbandingannya akan banyak di sambilotonya. Tapi mending kita fokus dengan penyakit itu, jangan dikombinasi. Kalau madu pahit bukannya itu juga ada proses fermentasinya Pak? Misalnya madu dan plus sambiloto difermentasi gitu bukan Pak? Ada, Atau bisa? cuma kan tetap ada sukrosanya, ada fruktosanya. Kita Oh berarti orang yang misalnya prediabetes, dia minum madu tiap hari, minum lagi kurma, makan lagi kurma. Coba aja seminggu naik pasti gulanya. Itu. oh iya ya. Karena kan Baik. orang diabetes itu kan ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu pabriknya rusak, sel beta pengsusunan itu rusak.
Nah, kalau tipe 2 itu kan dia produksinya bermasalah, pabriknya ada, produksinya bermasalah, ya. Jadi jumlah insulinnya kurang, ya, sehingga numpuklah di pembuluh darah. Nah, dia sudah menurunkan gula dengan sambiloto, tapi dia tambahin lagi dengan gula, ya sami mawon lah, ya, turun naik turun naik. Ya, mending sudah fokus saja ke pengobatan gitu. Kalau saya pakai whey, Pak. Whey-nya kefir, Pak, untuk diabetes. Jadi, Oh ya, saya belum tahu apanya isinya. Ya, iya, karena whey itu kan, kalau dia aman-aman aja, mm, kalau dia aman-aman aja boleh, nggak ada masalah. Saya juga belum tahu isinya ya. Tapi kalau memang kita sudah ujikan ke pasien bagus ya, dengan data-data yang bagus ya, karena kita ngobatin pasien tuh dua ya. Pertama keikhlasan pasien, keikhlasan kita, dan kita juga sekolah, bukan hanya uang, orientasi uang ya. Tapi kita memikirkan si nyawa pasien, ya nggak boleh juga kita coba-coba gitu dengan menarif gitu kan. Nah kalau kita mau coba-coba ya sudah gratiskan, ya. Jadi tidak ada apa ya beban ya. Coba kalau kita yang sakit dicoba-coba mau nggak? Ya. Nah itu kalau saya gitu konsepnya. Ya, makanya saya nggak pernah paket-paket kalau orang berobat. Dah berkali datang, kalau dia merasakan enak dia akan datang lagi, gitu. Ya. ya, betul, Pak. Heeh. Jadi, ya, kalau untuk herbal memang kebanyakan ini ya, dicoba dulu ini gitu. Kalau tanya berapa biayanya, terserah itu, atau seikhlasnya gitu, Pak. Gimana? Ya kalau kita coba ya sebaiknya ya nggak usah bertarif ya. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita sekolah ya boleh, karena kan biaya kita kan. Kita sekolah, Iya. misalnya kayak saya nih sekolah sudah di apa fisioterapi, di herbal. Dulu saya pengen kedokteran karena papa yang kakak saya kan dokter dua, yang umum, yang satu sudah spesialis karena anak bungsu. Akhirnya karena kata papa, wah kalau kamu dokter lagi papa nggak sanggup, ya udah apa, yang penting ridhonya Allah, ridhonya orang tua, saya bilang. Ujung-ujung saya karena senang juga Terherbal. elektro, saya ngambil elektro, balik lagi ke sini. Ya itu rahasia Allah, kita nggak tahu ya. Malah saya bisa multidisiplin ya, bisa ke TCM, bisa ke herbal, bisa ke fisioterapi. Kalau kakak saya kan nggak bisa, dia fokus ya itu. Iya. Berarti medis komplementer ya, Pak? Medis komplementer ya, kalau mau orang nanya penyakit saya hafal semua insya Allah, di luar kepala sudah. Ya. Ya nanya farmakologi herbal insya Allah saya hafal. Nah sekarang saya dalemin TCM karena TCM ini beda dengan patofisiologi, dia sindrom ya. Nah sindrom ini berbeda banget dengan patofisiologi penyakit, karena sindrom ini kan bisa dia sindrom panas ya, dingin ya, bisa dingin lembab ya. Nah, sindrom itu dari mana, iklim, dia kan dengan cuaca juga ya, misalnya musim semi, musim dingin, musim panas ya berbeda ya. Nah, masuknya patogen itu dari mana? Ada PPL, ada PL ya, penyakit luar, penyakit lain-lain ya. Ada lagi parasit ya. Nah, itu berbeda dia dengan patofisiologi. Nah, dia berdasarkan sindrom. Kita ngobatin juga berdasarkan sindrom, misalnya lembab panas atau dia phlegm ya, kelembapan, ada batuk, ya, ada cough, terus lidah, coatingnya gimana, nadinya gimana. Nah, kita menggunakan tanamannya yang berdasarkan sindrom. Itu beda lagi, itu harus dinolkan. Jangan belajar herbal Indonesia, jangan belajar patofisiologi, stres nanti. Harus dinolkan dulu. Iya. Ya. Kalau penggolongan saya dengar tuh ada herbal Ayurveda, herbal Tibu Nabawi, herbal TCM, herbal Nusantara. Itu bagaimana, Pak? Bisa sampai Sebenarnya itu pengobatan di Ayurveda ya, ya Indonesia ya TCM. TCM itu juga herbal. Cuma dia herbalnya menggunakan sindrom, formula tunggal, formula prescription ya, eh, herbal tunggal, herbal ramuan. Nah, tapi dia sindrom, penyakit itu sindrom, bukan penyakit itu patofisiologi. Kalau kita kan patofisiologi nih, menggunakan medis barat. Nah, dia memang menggunakan timur. kalau Ayurveda? Nadinya Ayurveda dia juga pakai fisiologi, setahu saya. Kalau Tibu Nabawi, Pak, saya soalnya ada materi herbal Tibu Nabawi. Ibu Nawawi itu pengobatan Islam. Herbal
Ya nggak tahu Iya, saya. Kalau pernah setahu ada ya. saya kan herbal ini kan ada dari Ayurveda, India, Ayurveda itu India, Indonesia kita, ya. Terus herbal apa lagi yang terkenal? Katanya kalau Jepang ada ya, Jepang. dengan oh ya, apa kanpu apa ya? Nah itu ada juga. Cuma yang berkembang ya sekarang TCM, Indonesia, Ayurveda, ya, India. Itu kalau Tibun Nabawi itu ya mungkin penyebutan aja, karena kan berdasarkan Islam ya Tibun Nabawi itu dari Rasulullah, ya. Ya sebenarnya sih herbal itu memang dari sana. Cuma kan di pos masing-masing tempat itu kan berbeda-beda. Pak, Mm-mm. Ya, Punten mau tanya. ya, Ya. Pak, kalau misalnya ya itu kan silakan. untuk medis kan tadi katanya obat medis itu satu apa Pak? Kan kayak Multikompon, diambil monokompon, satu senyawa. monokompon kan. Apakah Iya, bisa obat herbal dibikin monokompon, tapi ya bisa nggak lah, nggak jadi bahan kimia gitu ya Pak? Nggak bisa. jadi obat kimia. Ya bisa. Jadi gini, tanaman itu kan dulu awal mulanya kan kayak pilkina. Herbal. Pilkina itu kan tanaman kina untuk malaria. Kan dulu kan menggunakan pohon kina. Nah, pohon kina itu kan harus 8 tahun baru bisa dipanen. Ya nggak mungkin lah harus 8 tahun, sedangkan yang penyakitnya banyak, penyakitnya banyak. Nah, akhirnya ditelitilah struktur kimianya. Dibuatlah isolatnya. Isolat itu sintesis kimia, ya. Nah, tapi herbal bisa dibikin sintesisnya. Yang tadi, pertama dia ekstraksi, terus dia difraksi, ya dengan memboleh semipolar, dengan etanol, dengan apa tadi, fraksi etil asetat atau heksan, ya. Nah, terus setelah fraksi itu baru kita isolat, ya kita ambil senyawa yang kita perlu. Nah, itu namanya sintesis, ya isolat murni. Tapi berasal dari herbal, dari tanaman. Itu. Nah, setelah itu baru struktur kimianya disamakan, dibuatlah sintesisnya. Itu asal mulanya. Ya. Tapi ya kerjanya tidak multikompon lagi. Sedangkan kita gunakan herbal itu kan kita pengen multikompon ya, banyak senyawa. Ekstraksi yang kita gunakan. Kalau sudah satu senyawa ya sama kayak obat medis jatuhnya. Maksudnya Pak kan kalau misalnya udah obat medis tuh kalau misalnya monokompon kan berarti dia efeknya lebih cepat, lebih tertuju kepada apa yang dibutuhkan. Nah kalau misalnya herbal dibikin monokompon kan mungkin lebih aman gitu. Bisa gitu nggak sih Pak? Ya, cara kerjanya, kita tadi kan pengennya si herbal itu karena banyak senyawa, dia saling membantu, saling sinergis, ya, saling meniadakan. Nah, itu tujuan kita. Makanya herbal itu kan kadang-kadang kita kasih herbal ini, efeknya ada tambahan dari mana, dari mana. Nah, itu yang akan bagus. Tapi efek utamanya kita tahu, ya. Nah, efek lainnya ada lagi, gitu. Nggak satu senyawa. Makanya kan kadang-kadang jahe bisa untuk inflamasi, bisa juga untuk emah. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau untuk emah, dia harus ada kunyit. Kalau jahe doang, oh melilit pasti. Ya, itu. Nah, tapi kalau kita ngomong isolat murni, ya kita ngomongnya monokompon, ya berarti obat medis. Ya, tidak ada bantuan lain, berarti satu senyawa yang kita ambil. Karena isolat kan, Oke. itu. Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Seru ya. Seru Pak, seru. Selama ini ngajar herbal siapa? Hah? belum Belum. Pak, Selama ini yang ngajar herbal? kali ini Pak, Belum. belum. Ini pertama. Oh, belum. Jadi kalau Makanya yang komplementer siapa yang ngajar? belum. Baru mulai. Bahtiar baru ya? mulai. Siapa? Apa Mas? Ya. Pak Batiar aku puntur ya, setahu saya. Oh iya, belum Pak, baru ini Pak. Makanya Bapak 50 kali Oh. kelasnya Pak, biar seru. Wah, ini bayarannya mahal nanti. Tinggal bilang Bu Hernida ya. Apa buru gaya. Pak, bikin grup aja Ya, Pak, kalau buat tanya-tanya. jangan mabuk saya. Jangan mabuk saya. Karena saya banyak banget grup udah. Saya ngurusin, saya nih full banget. Kuliah juga malam tuh full ya. Full tuh bukan satu, ya kuliah dua device saya gunakan. Ada yang short course, ada yang kuliah di Jiangxi. Jadi double Jiangxi, tapi yang satu short course, satunya yang kuliah benar. Ya, jadi itu bahasa Inggris lagi kan dua-duanya. Jadi kadang-kadang satu hidup yang mana saya pilih nih. Nah, terus belum lagi saya ada tugas-tugas lain ya.
ngurusin teman-teman ya yang mau ke Jiangxi ya, terus ya urusan praktek lah gitu ya, terus urusan bikin perumahan ya, urusan apa lagi? Ngajar ya, ngajar saya seminggu 3 kali ada. Jadi jangan deh grup mabok saya nanti. Mending di kelas aja, di kelas aja. Ya kayak gini kan asik kan, tanya jawab ya. Penyakit kista itu apa ya? Temu mangga, temu putih, ya. Keladi tikus bisa ya untuk kista. Ya, tapi kan kistanya berapa senti dulu, ya. Kalau besar ya lihat dulu kondisi pasiennya. Karena kalau kistanya kecil masih enak. Ya kalau sudah besar ya harus cepet-cepetan. Kan kista itu isinya cairan. Memang tidak tidak menyebar, tidak kayak kanker. Kalau kanker itu selnya yang berubah-ubah ya, terus mutasi ya, pindah-pindah selnya, nah menyebar. Kalau kista ini isinya cairan ya, cuman cairan juga bisa bertambah volumenya ya, itu. Tumor sama, tumor tuh jinak, tapi ada juga tumor yang ganas tapi menetap, tidak ngambil sel-sel yang mana, cuman dia membesarnya cepat ya, itu. Nah kita harus tahu dulu ya, kalau kistanya di luar ya gampang ya, kalau kistanya di dalam ya agak susah, harus kombinasi ya. Tuh. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahin gimana, Bu Dian? Boleh. Satu lagi Pak, Boleh, silakan. untuk ini Pak, untuk kasus ginjal, lemah ginjal misalnya suka lupa gitu Pak. Biasanya kan apa? Kadang orang suka lupa gitu Pak. Kalau saya rasa itu mungkin apa karena gangguan di ginjalnya juga Pak? Bagaimana? Ini kan sudah masuk TCM dia, ya lemah ginjal, suka lupa ya. Nah, itu kan menguatkan ginjal, ginjal itu kan turun dari ibu. Nah ini sudah main ke TCM ya. Sebenarnya suka lupa itu kalau di patofisiologi ya kognitifnya, ya kognitifnya yang kita naikkan. Herbal-herbal yang untuk kognitif kan banyak, seperti ginkgo biloba ya, terus pegagan ya, itu kan untuk meningkatkan kognitif dan penelitiannya sudah banyak ya. Terus sering dilatih ya kognitifnya, misalnya kita menghitung ya, kita apalagi berpikir ya, bukan olahraga ya, olahraga itu fisik ya. Nah berpikir, menghitung ya, kalau dulu ada TTS, isi TTS ya, nah catur ya, ngafal Quran ya, nah itu untuk melatih kognitif ya. Nah kalau untuk menguatkan ginjal itu ke TCM, berarti kita ya nggak apa-apa kuatkan ginjal, karena ginjal itu kan eh, apa tuh, esen ya, esen eh, apa, chi kita ya, energi kita ya, dari turunan ibu ya, mingmen itu mingmen ginjal ya. Nah terus dari esen kita tingkatkan ya, pasti meningkatkan chi kita. Chi itu yang mendorong tubuh kita ya. Kalau nggak ada chi kan tidak terjadilah apa, darah ya, nutrisi ya, itu energi, namanya energi. Nah, butuh butuh untuk meningkatkan apa tuh, tonifikasi ya, tonifikasi. Tuh. Berarti Oke, untuk iya, untuk ginjal, untuk buah dan ininya Pak, apa yang kacang-kacangan Pak? Kalau lihat ginjal itu kan kayak kacang ya Pak bentuknya. Kayak edamame itu bagus nggak Pak? Kacang edamame kacang edamame. apa? Kacang apa itu? Kacang yang apa ya? Yang ininya tinggi Pak. Yang saya dengar tuh yang apa sih nama itunya ya? Nama latinnya saya Pokoknya kurang gini, paham. kalau dia ada asam urat kan yang ginjal, asam urat itu jadi batu ginjal. Kalau kolesterol itu jadi batu empedu ya. Oh, iya. Kalau batu intan, batu permata nggak apa-apa, kasih saya ya. Iya. Nah, jadi kalau kita dia ada asam urat, kacang-kacangan harus hindari ya. Nah, apa, sayuran hijau ya, yang hanya boleh timun, tomat, wortel, labu siam, brokoli, sawi putih, oyong. Yang lain nggak bisa. Kacang-kacangan nggak bisa, seafood nggak bisa, udang kerang, cumi kepiting ya. Ikan Oh, air tawar boleh semua kecuali lele. Ikan air air laut yang boleh hanya salmon sama tenggiri. Nah itu harus kita tahu. Itu riset saya udah lama ya. Makanya
Kalau saya edukasi juga, pasti datang tuh diedukasi. Bapak makanya ini ya, yang boleh yang ini, yang nggak boleh ini gitu. Ya, harus kita kasih tahu. Oh ya, baik Pak. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, kemudian mungkin itu saja ya hari ini. Nanti kita sambung lagi. Saya nggak tahu nanti Bu Dian yang menghubungi saya kalau memang ada kelas lagi. Ya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Saya lupa foto, foto dulu dong, foto dulu dong. Ayo. Laporan. Saya lupa. Malah foto kelewat. Ayo, yang rapi-rapi, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Mana lagi nih? Cuma 3 yang nongol. Pak, saya nggak bisa Ayo, kameranya gimana sih? Udahlah nggak usah. ya sudah yang ada nggak apa-apa. Itu bisa muncul, Muncul ya? Masa sih? muncul. Mana lagi? Sudah selesai. Segini aja. Gimana sih kalau buka full lebar, Nggak full bisa Pak screen saya. kali ya? Pak, saya Saya izin juga. nggak bisa ya. Oke, ya sudah. Saya foto satu, baru satu saya pindahin. Satu, terus yang kedua. Tapi saya ada ya Pak. Ada, pasti ada. Yang banyak bertanya masa nggak ada? Harusnya ada dong. Absen Hanya mulu gitu ya Pak. Maaf ya Pak. Sismadi. Ini saya banyak banget tuh. Absen Nalanda, Sismadi lah. Ini tanggal berapa ya? Tanggal 17. 17 Pak. Jam 14.11. Oh, kalau jam nggak usah. Yang penting laporan aja absen. Ya nanti nggak ngajar lagi. Disuruh ngajar nggak ngajar kata orang deh. Iya, Oke, iya. makasih ya. Ya, terima kasih banyak Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Makasih banyak Pak. saya izin live ya. Dan kayak gitu, Pak. Baik, Pak.